Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bab 11, judulnya Cibanil. Cibanil artinya pekerjaan rumah tangga. Kalau dibedah, il artinya pekerjaan dalam cip rumah. Pekerjaan dalam rumah maksudnya itu pekerjaan rumah tangga. Ada bab apa di bab ini? Aya atau oya teta. Kemudian ada lagi el-keo atau real keo. Ke kanan, kosakatanya ada apa? Seregi pulli pecul 관련 어휘. 어휘 artinya kosakata, 관련 yang berhubungan. Pulli pecul. Pecul ini artinya pembuangan. Pulli pemisahan. Seregi sampah. Kosakata yang berhubungan dengan pembuangan, pemisahan sampah. Kemudian ada kosakata apa lagi? Cibanil. Pekerjaan rumah tangga. Ke kanan, budaya informasi apa? Seregi pulli pecul. Artinya pembuangan, pemisahan sampah. Itu ada informasi cara membuang sampah nanti. Tujuan dari bab ini, 쓰레기 버리는 법에 대해 묻고 대답할 수 있다, 이럴 수 있다, bisa, 대답하면 menjawabku, dan mut bertanya ete tentang pop, pop artinya cara, pori membuang 쓰레기 sampah. Jadi kita bisa bertanya maupun menjawab tentang cara membuang sampah. Selain itu, 집안일에 대해 말할 수 있다, 이럴 수 있다, bisa, malah mengatakan ete tentang 집안일, pekerjaan rumah tangga. Kita bisa ngomong tentang pekerjaan rumah tangga. Kita ke 어휘 kosakata yang pertama. Judulnya tadi 쓰레기 분리 배출 관련 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan, 분리 배출 pembuangan, pemisahan 쓰레기 sampah. Yang pertama ada 일반 쓰레기 sampah umum. 일반 itu artinya umum. Sampah umum, ya umum. Kemudian ada yang kedua, 음식물 쓰레기. 쓰레기 sampah, 음식물 sisa makanan atau sampah makanan. Ya, sampah makanan. Jadi dipisahin di Korea itu ada sampah khusus sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga ada 재활용품. Ini sampah daur ulang. Nah, sampah yang bisa didaur ulang diantaranya ada ini 요리, kaca. Kemudian 종이, kertas. Bahan-bahan yang terbuat dari kertas maksudnya. Kemudian plastik dan can kaleng. Ini kaleng di minuman itu. Nah, ini sampah-sampah ini ada tempatnya sendiri-sendiri. Ini di bawahnya ini nanti artinya. Kemudian sampah pemisahan sampah yang keempat, 헌옷 artinya pakaian bekas. Kita ke sampah umum. Nah, sampah umum ini ada kosakatanya 쓰레기 봉투에 넣다. Artinya memasukkan ke 쓰레기 봉투, plastik sampah atau kantong sampah. Nah, sampah umum ini syaratnya dimasukin ke dalam plastik sampah. Nah, plastik sampah umum ini ada ukurannya sendiri-sendiri. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil itu 5 liter. Kalau aku biasanya belanja itu ukurannya isip 20 liter. Sampah sedang itu. Sampah ya bisa dibuat ada sampah umum. Kemudian ke kanan ini 음식물 쓰레기통에 버리 membuang ke 쓰레기통, tempat sampah, 음식물 makanan, membuang ke tempat sampah makanan. Nah, seperti ini gambarnya, tempat sampah makanan. Nih, jangan pada bingung. Nah, ini sampah sisa makanan. Terus ini taruh 버리다. 버리 artinya membuang, taruh secara terpisah. Membuang sendiri-sendiri, maksudnya itu secara terpisah. Ini gambarnya ini ada warnanya merah, biru, kuning, hijau, kuning. Nah, ini termasuk keempat jenis ini, yuri, kaca, jongi, kertas. Ini ada ini 4 ini, can kaleng, plastik. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Jangan digabungin sembarangan, nanti menyusahkan petugas. Kita harus taati peraturan di sini. Kemudian ke kanan, 수거함에 버리다. 버리 artinya membuang, ke 수거함, kotak pengumpulan. Nah, ini untuk ini atasnya ini untuk pakaian, itu buangnya tempatnya seperti ini. Nah, khusus pakaian ini, pembuangan pakaian. Gambarnya seperti ini. Nanti kalau ke sini tahu sendiri. Warnanya ada yang beda-beda. Kalau di aku warnanya biasanya biru. Ke bawah ini 음식물 쓰레기 봉투에 넣다. artinya memasukkan ke 쓰레기 봉투, plastik sampah, 음식물 sisa makanan. Masukkan ke plastik sampah sisa makanan. Oke, ke kanan, 쓰레기를 버리다. 버리다 membuang 쓰레기 sampah, membuang sampah.
Ini masih ada. Kachi artinya bersama, il artinya pekerjaan, sijakata artinya memulai, kreso artinya jadi. Itu kosakata. Kita ke munbab atau grammar. Aya atau oya deta. Nah, a atau o, kalau aku biasanya enaknya menyebutnya itu akd informal. Akd informal. Kalau belum tahu akd informal, kalian bisa tonton di video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea. Nah, itu ada perubahan kata ke informal. Kata ke informal dulu. Kalau untuk mencari akd informalnya, kita bikin dulu ke bentuk informal, baru kemudian kita ambil yang akd-nya. Cara mengambil akd-nya dihilangin io-nya. Dong murah. Tonton dulu aja. Ini penjelasannya dulu ya. Bentar. Set. Ke kanan. Aya atau oya theta dilampirkan pada kata kerja atau kata sifat. Nah, jadi posisinya ini menempel pada kata kerja sama kata sifat. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa subjek kalimat, si subjeknya harus melakukan sesuatu. Nah, diharuskan melakukan sesuatu. Atau bahwa sesuatu harus dilakukan. Sesuatu itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan ya theta ini kita bisa mengartikannya dengan kata harus. Kita bisa mengartikan harus. Tulisannya bisa dibaca ya. Jadi ditujukan untuk si subjeknya, tujuannya harus melakukan sesuatu. Ini pakainya ya theta. Ini penggunaan kata ya theta. Ini aturan pakainya. Jika ada huruf A atau O, maka tambahnya aya theta. Contohnya kada. Indahnya di balang tinggal ka ya. Ka ini ada huruf A, maka tambahnya aya theta. Ini ha ya theta. Oke, ini materi seperti materi yang sebelum-sebelumnya. Bukan, jangan ditulis ka a ya theta, tapi ka-nya dihilangin. Itu aturannya. Daripada kalau masih bingung, tonton saja ya. Terus aturan yang kedua, jika ada huruf O, U, dan I, maka tambahnya yang O ya theta. O. Kalau yang atas ini A, ini O ya theta. Contohnya ikta. Nah, ikta ini ada huruf I, maka tambahnya O ya theta. Ilek, bacanya itu ik. Kalau diterusin sama huruf vokal, maka dibaca ini, beda lagi. Ilko ya theta. Tambahnya O ya theta. Oke. Dan aturan yang ketiga, ini jika akhiran hada, maka kita ubah menjadi hea theta. Contohnya ilhata. Ini akhirannya hada. Hadanya dihilangin, diubah menjadi hea theta. Il hea theta. Oke, kita ke contoh kalimatnya. Jangan pada bingung ya. Intinya kita bikin ke bentuk informal. Kalau masih bingung, kita bikin ke bentuk informal dulu. Nah, kemudian informal kan akhirannya kan yo. Nah, mencari akd informal itu yo-nya dihilangin. Jadi hasilnya yang sebelum yo ini. Itu bentuk akd informal. Nah, cara bikin informalnya kalian bisa tonton di video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea. Promosi lagi nih. Kita ke contoh ini kalimatnya. 회사에 가야 됐다. 가야 돼요. Yang artinya ya te. Ini bisa kita artikan harus. Saya harus pergi 회사에 ke perusahaan, atau kamu harus pergi ke perusahaan. Ini nyimpen domir subjek. Jadi subjeknya tidak dilihatin. Harus pergi ke perusahaan. Ini si subjeknya ini harus melakukan sesuatu. Melakukan apa? Yaitu pergi ke perusahaan. Ini ya theta, pakainya ya theta. Ya teo. Contoh lagi, 책을 읽어야 돼요. Artinya ya te harus membaca cek buku. Saya harus membaca buku. Si subjeknya ini diharuskan untuk melakukan sesuatu. Contoh lagi, 주말에 일해야 돼요. Apakah saya harus bekerja di akhir pekan? Harus artinya ya, bekerja di cuma akhir pekan. 네, ya, 주말에 일해야 돼요. Sama artinya. Ya, te harus bekerja 주말에 di akhir pekan. Ini ada tip apa ini? Yaha. Ini ya judulnya ini yaha. Gimana nih konsepnya ini? Bentar.
aya atau oya teta dapat diganti dengan aya atau oya hata. Aya atau oya hada lebih sering digunakan dalam konteks formal atau sastra. Nah, jadi selain kita pakai ya teta, kita juga bisa pakai ya ha. Ini. Pakai ya ha. Selain ya te, kita bisa pakai ya ha. Ada dua. Artinya sama, artinya harus. Nah, tetapi kalau ya ini digunakan ini dalam konteks formal atau sastra, bahasa mendayu-dayu. Oke, pada dalam situasi formal. Contohnya ini, saya kaya heyo. Artinya sama, saya harus pergi ke perusahaan. saya kaya 합니다. Ini formal. Harus pergi ke perusahaan. Jadi situasinya itu dalam situasi formal bedanya. Udah ya. Jadi ada dua yang memiliki arti harus, kaya teta sama ya heyo, kaya heyo. Ada lagi nanti heya kita, heya keso. Ini sama artinya. ada nggak nanti di materi berikutnya, kita lihat aja. Nah, kita ke ini percakapan yang pertama. 푸캄씨, 쓰레기가 많네요. Pukamsi, saudara Pukam, 쓰레기가 많네요. Nah, ini neo materi yang kemarin ya, artinya bentuk terkejut ini. Artinya kita bisa artikan ternyata atau nggak usah diartikan, nggak apa-apa. Yang intinya itu si orang ini kaget. Ternyata kalau diartikan maka artinya ternyata. Ternyata sampahnya banyak ya. Mananya banyak sedikit sampah. Bukan sih, sampahnya banyak nih. 네, 어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. 네, 야. 어제 kemarin 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. kemarin saya mau makan 저녁 malam atau telah makan malam aku dengan 친구들, teman-teman, 집에서 di rumah. Kemarin itu saya habis makan bareng teman-teman di rumah saya. 그래서 쓰레기가 많아요. 그래서 jadi 쓰레기가 많아요. sampahnya 많아요. banyak. 푸캄씨, 쓰레기 봉투가 없어요? Pukamsi, saudara Pukam, 쓰레기 봉투가 없어요? Apakah tidak ada 쓰레기 봉투 kantong sampah? Apakah enggak ada plastik sampah? Apakah ada plastik sampahnya? 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. masih ngomongin seorang ini. 쓰레기는 sampah, 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. 넣어야 돼, ya artinya harus, dimasukkan ke 쓰레기 봉투, plastik sampah. Sampahnya itu harus dimasukin ke plastik sampah atau kantong sampah. 네. 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요? 네. Iya. Oke. 캔도, 캔 artinya kaleng, do juga. Kalau kaleng juga, sampah kaleng, 쓰레기 봉투에 넣어요? 넣어 artinya apakah dimasukkan ke 쓰레기 봉투, kantong plastik atau plastik sampah. Kalau sampah kaleng, apakah dimasukkan juga ke dalam plastik sampah? 그건 따로 버려야 돼요. 그건 itu barang itu atau sesuatu itu merujuknya ke kaleng ini ya. Nah, kalau itu taruh 버려야 돼요. ya artinya harus 버려. Dibuang, taruh secara terpisah. Dipisahin, jangan dicampurin ke kantong sampah. Ada pertanyaan ini. 부감씨는 어제 무엇을 했어요? 부감씨 melakukan apa kemarin? Nah, kemarin itu si Pukam habis ini 저녁 먹어. Habis makan malam bareng teman-teman di rumah. Kemudian pertanyaan yang kedua. 캔은 kaleng 어떻게 버려야 돼? Harus dibuang bagaimana? Kalengnya ini buangnya gimana sih? Ini. taruh 버려야 돼. Harus dibuang secara terpisah. Itu tadi percakapan. Nah, ini ada 발음 pronunciation atau pelafalan pengucapan tentang huruf giyo. Giyo. Kalau kalian belajar pakai
versi bacaan huruf saya, belajar huruf di video saya, maka sama kayak keterangan ini. Ketika gyo muncul pada posisi awal suku kata, nah jadi jika posisinya di awal, maka itu diucapkan seperti suara tanpa suara yang mirip dengan K. Jadi maka bunyinya itu seperti K. K itu kayak di video saya ya. Kalau di orang-orang kan, kalau secara umum ya kita boleh ngikutin sama siapa saja, sama saja. Intinya kita bisa baca, yang penting itu saja. Dan langkah berikutnya yang penting kita tahu banyak kosakata. Jangan dipermasalahin tentang masalah ini. Kok di kakak beda ya? Di awal dibacanya K, di tengah ini, di akhir ini, sedangkan di yang lain cuma ada 2 doang, kayak gitu. Jadi jangan dibikin ruwet. Yang penting kalian bisa baca dulu aja. Boleh pakai yang versi mereka atau versi saya juga boleh. Kalau versi saya ini sesuai dengan pengucapan pelafalan, biar tidak medok kalau aku mengatakannya. Ini sama ini dijelasin ini. Jadi bunyinya itu mirip K kalau posisinya di awal. Makanya di saya itu huruf Kyo ini bunyinya ada 3 K, G, K. Kalau di awal K, kalau di tengah G, kalau di akhir K. Jangan belum tahu, tonton aja dulu video pertama kali upload itu. Sampai mana tadi? Dan ketika muncul di antara vokal itu diucapkan sebagai suara velar bersuara yang mirip dengan suara Q. Jadi itu di tengah kata ya. Oke. Intinya kalau di awal itu mirip bunyi K gitu aja. Contohnya ini kagu, kagu. Jadi tengah-tengah, maksudnya itu tengah-tengah antara G sama K. Kagu, 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 kagu. Nah di tengah ini dibaca G. Kemudian kogi, kogi, kogi. Di awal itu seperti kayak K, kogi. Contoh lagi kage, 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 kage. Kita, kita, agi, agi. Kalau orang temanku di sini orang Vietnam, orang Filipin, nah itu malah tengahnya dibaca K semua, kayak kaku, koki, koki. Aneh malah itu. Tapi yang benar, yang bukan benar sih, yang secara aku dengar orang Korea itu tekniknya ucapannya seperti ini. Kalau di awal terdengarnya seperti huruf K. Kayak gitu. Jangan pada bingung. Kita lanjut aja ke kosakata yang kedua. Cibanil artinya pekerjaan rumah tangga. Ini diantaranya ada setakirel dolida, artinya menyalakan setaki, mesin cuci. Toli ini artinya kan memutar. Nah kalau disandingkan dengan mesin, maka toli ini diartiin menyalakan mesin cuci. Kemudian balerel nolta, ini artinya menjemur pakaian. Jadi satu. Kemudian balerel kota, nah ini artinya mengambil jemuran. Kalau nolta itu menjemur, kalau kota mengambil. Dong ya. Ada lagi pale mali, artinya mengeringkan pakaian. Itu di video saya berjudul kosakata itu ada. Kalau kalian sering nonton video saya. Lanjut aja. Osel darita, ini artinya menyetrika pakaian. Darita ini artinya menyetrika pakaian. Nah setrikanya itu bahasa Koreanya darimi. Darimi artinya setrika. Ke kanan osel keda, artinya melipat pakaian. Ini artinya melipat, bisa diartikan melipat, ada banyak itu, tergantung depannya. Kalau ini konteksnya melipat artinya. Kemudian chongso, ini artinya bersih-bersih. Tentang bersih-bersih ini ada ini monjirel tolda, ini artinya membersihkan debu. Monjirnya debu. Kemudian chongnihada, ini artinya merapikan. Kemudian selda, ini artinya menyapu. Nah alatnya namanya bicaru, sapu. Kata kerjanya menyapu, alatnya kata bendanya bicaru. Terus 정수기를 돌리다, nah ini artinya menyalakan 정수기 vacuum cleaner. Nah ini kita artikan menyalakan, soalnya ini alat, disandingkan dengan alat. Menyalakan vacuum cleaner itu alat penyedot debu. Takta, ini artinya mengelap. Nah alatnya namanya kole, lap artinya. Dong sampai sini ya. Kemudian kita ke kosakata yori, tentang yori, masak. Ada apa aja ini? Babel hada atau babel cita, artinya memasak nasi. Gambarnya seperti ini, memasak nasi, menanak nasi. Bahasa Koreanya babel hada atau babel cita.
ke kanan. Nah, bentar, ini masih ada ini ada panahnya ini. Nah, masak nasi ini pakainya ini papsot. Papsot ini artinya rice cooker. Rice cooker panggang. Kalau rice cooker listrik itu ini jongki papsot. Ini ada ke kanan ini. Ke ini dulu. Amsikal mandelda, artinya membuat makanan, artinya memasak. Terus solgojiral hada, membuat makanan. Ini ada di atasnya ada panah ini. Ini pakainya alatnya ini nembi, artinya panci. Nih. Terus solgojiral hada, artinya mencuci piring, nyuci piring. Ke kanan janggi papsot, ini rice cooker listrik. Jadi simple. Kalau ini kan manual tadi, pakai kompor. Kalau ini pakai listrik. Paraipen, ini artinya wajan. Terus setak seje, artinya deterjen pakaian, baju, laundry deterjen. Kalau cubang seje, deterjen dapur atau deterjen piring. Jadi untuk nyuci piring itu cubang seje namanya. Kalau deterjen yang dibuat nyuci baju itu setak seje. Jangan pada keliru. Terus padak, ini artinya lantai. Changmun artinya jendela. Kapjagi artinya tiba-tiba. We artinya mengapa. Doajuda artinya membantu. Keromian artinya kalau begitu. Conchoni artinya pelan-pelan. Tadi kosakata ya. Kita ke munbab yang kedua. Alkeo atau real keo. Ngapain gue blok semua? Ini otomatis saja. Alkeo atau alkeo dilampirkan pada kata kerja. Jadi posisinya menempel pada kata kerja untuk mengungkapkan niat atau janji pembicara untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi real keo ini mengandung niatan atau mengandung janji untuk kita melakukan sesuatu. Kita bisa artiin real keo ini dengan arti akan. Akan gitu aja. Bisa dibaca ya, bisa. Kita ke mana dulu ini? Aturan pakainya, bacim. Jika ada bacim atau aku enaknya biasanya pakainya jika akhiran konsonan maka tambahnya el keo. Sedangkan jika akhiran vokal atau jika jika akhirannya huruf real, maka realnya dihilangin. Dieliminasi. Kalau masih bingung itu tonton dulu video saya berjudul perubahan itu kata kerja atau kata sifat. Terus tonton tata bahasa juga. Nah, itu ada aturan pakainya. Itu lebih simple daripada ini, nanti kamu bingung. Soalnya ini dipecah-pecah. Itu posisinya di bagian mana, bukan digabungin jadi satu. Kalau di video aku tuh sudah jadi satu kesatuan. Aturannya sudah di situ. Tonton aja. Ini tambahnya real keo yang airan vokal ini atau airan real. Artinya dihilangin dulu baru ditambahin ini real keo. Kalau airan konsonan tambahnya el keo, ada e-nya. Contohnya ini mokta. Nah, ini airannya huruf keo konsonan, maka tambahnya el keo, mogel keo. Kata ini airannya huruf vokal, maka tambahnya yang real keo, kal keo. Contoh dalam kalimat 제가 음식을 만들게요. 제가 saya 만들게요. real keo akan. Nah, kita artiin akan. 만들 membuat. Nah, mandel ini airannya real. Nah, real yang aslinya ini dihilangin, kemudian ditumpuk dengan real keo, ditambahin real keo, atau digabungin aja realnya jadi satu, ditumpuk aja, jangan ditulis semuanya. Jadi tulis salah satu saja. Mandel keo, saya akan membuat makanan. Jadi ketika kita ngomong ini, maka ada janji di dalamnya. Jadi berarti aku harus benar-benar membuat makanan. Mengandung janji ini real keo. Terus contoh lagi. Owe 발레를 거들게요. Saya akan real keo akan 컷 발레를 컷 mengambil jemuran. Nah, 컷 ini ada gak nanti tipnya ya? Saya belum lupa baca aku. Kalau 컷 yang kota yang artinya berjalan itu susunannya beda. Itu diganti menjadi real date-nya, diketnya. Kalian
Gimana ya? Tonton aja mending. Itu sebelum mempelajari textbook, kalian harus nonton dulu sekilas, nggak usah dipelajari tenanan tapi sekilas saja. Syukur-syukur bisa dipelajari tenanan, dipahami tenanan. Itu di video saya mulai dari step by step, itu belajar bahasa Korea step by step nyampe itu tata bahasa itu. Kalau kamu sudah paham semua itu, nanti ini susunan ini kecil. Oke dong ya. Lanjut aja. Ini saya akan mengambil pakaian pada sore hari. Ini ada maksudnya itu dalamnya ada janji nih, mengandung unsur janji kalau pakai real keo. Contoh lagi, jika saya 휴게실을 정수할게요, saya akan 정소하, membersihkan 휴게실, tempat istirahat. 정소하. Nah ini hurufnya akhirnya berakhiran huruf vokal A, maka tambahnya yang ini real keo. Oke dong ya. Ini ada tip apa ini? Hai. Ini hanya dapat digunakan ketika subjek adalah orang pertama dan tidak dapat digunakan dalam pertanyaan. Ini aturan penggunaannya nih. Ini sering digunakan sebagai tanggapan atas permintaan atau perintah orang lain. Nah, maksudnya kita kalau pakai real keo ini hanya untuk diri kita sendiri. Jadi tidak untuk orang lain. Oke dong. Sampai sini dong. Kemudian aturan yang kedua, ini tidak bisa dipakai untuk kalimat pertanyaan real keo ini. Jadi dipakai pada diri sendiri, membicarakan diri sendiri maksudnya, sama tidak bisa dipakai untuk pertanyaan. Contohnya ini, 제가 발레를 할게요. Nah ini di O ini maksudnya benar kalimatnya seperti ini. Real keo saya akan, jika saya diri sendiri nih, subjek pertama ini hanya di ini tadi orang pertama dan tidak dapat digunakan. Ini ketika subjek adalah orang pertama nih. Saya akan mencuci pakaian. Ini benar kalimatnya. Kemudian Iban siga 발레를 할게요. Nah, si Iban, saudara Iban akan mencuci pakaian. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk orang pihak lain. Jadi digunakan untuk diri kita, orang pertama, subjek kita sendiri. Maksudnya seperti ini. Ini salah, ini di X. Dong ya, dong. Lanjut. Contoh lagi, 먼저 갈게요. Nah, ini tanda tanya. Ini tidak boleh di X, makanya salah ini susunan kalimatnya. Tidak boleh dan digunakan dalam pertanyaan. 내일 일찍 올게요. Nah, saya akan datang lebih cepat besok. Ini membicarakan saya, subjek pertama. Ini benar. Jadi itu. Dong, nanti diulang kalau masih belum. Ini ada tip lagi nih tentang siot. Apa ini? Pure Kyuchik, penggunaan pengeliminasian huruf siot. Ini masuknya ke, kalau di video saya itu masuk ke video yang berjudul perubahan bentuk kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea. Kemudian ada belajar tata bahasa. Nah itu ada pemakaian siot ini. Ini ke kanan ini. Dalam beberapa kata kerja dan kata sifat di mana batang diakhiri dengan siot, maksudnya kata kerja yang diakhiri dengan siot, dalam batang dihilangkan ketika dikombinasikan dengan akhiran yang dimulai dengan vokal. Maksudnya ketika kita mau buat ke bentuk informal, maka siotnya ini dihilangin. Maksudnya seperti itu. Kalimat yang gampangnya kalau aku nyebutnya seperti itu. Namun, kata kerja lain yang juga memiliki batang yang diakhiri dengan siot, kata kerja yang berakhiran siot, mengikuti konjugasi reguler. Namun ada beberapa kata kerja yang akhirannya siot juga, tapi pakai aturan yang umum. Jadi tidak dihilangin. Seperti ini, utta, nih, utta. Ini kalau kita ubah ke informal, maka kita pakai aturan yang umum. Jika ada u tadi tambahnya yang oyo, jadi usoyo, informasinya itu masih siotnya masih tetap, jangan dieliminasi, jangan dihilangin. Ini ke pengecualian ini ke kata-kata ini uta, kemudian ada pita, ini masih tetap siotnya, jangan dihilangin. Artinya menyisir. Kemudian pota ini yang artinya melepas, kemudian dan sita ini yang artinya mencuci. Ini siotnya tidak dihilangin tapi tetap dibaca siot.
Jadi mengikuti aturan yang umum, aturan pada umumnya biasa. Oke, daripada bingung kalian tonton aja di video perubahan sama tata bahasa itu. Perubahan lebih ke perubahan bentuk kata kerja atau sifat. Itu aturannya lebih jelas, lebih enak dipahami. Kalau ini nanti kalian masih harus nonton banyak nanti, soalnya disempil-sempilkan peraturannya kalau lewat buku ini. Kalau di akun sudah saya kelompokkan jadi satu. Lanjut aja ya, kita ke percakapan yang kedua. 80. 아궁 씨, 저 마두예요. Agung si, saudara Agung. 저 마두예요. 저 madu. 저 saya madu예요. saya bernama Madu. saya adalah Madu. gue Madu nih. 지금 기숙사에 있어요. 지금 sekarang 기숙사에 있어요. sekarang kamu ada 기숙사에 di asrama. Sekarang kamu ada di asrama. Apakah kamu sekarang ada di asrama? Ini kan pertanyaannya. 네, 기숙사예요. 네, iya, 기숙사예요. ya, saya di asrama ini. Maksudnya itu ya. 그런데 갑자기 왜 전화했어요? 그런데 tetapi 갑자기 왜 전화했어요? 왜 kenapa? 갑자기 tiba-tiba 전화해 menelpon. Tapi kenapa kamu tiba-tiba telepon? Kenapa tiba-tiba telepon? 아궁 씨, 제가 지금 시내에 있어요. Agung sih, saudara Agung. saya 지금 sekarang sini 있어요. ada sini di kota. di sini kota. Sekarang saya itu berada di kota. 그런데 비가 와요. 그런데 tetapi 비가 와요. turun hujan. tapi di sini tuh turun hujan. 빨래 좀 걷어주세요. 빨래 좀 걷어주세요. 주세요. tolong. Ini materi yang kemarin-kemarin ya. Jika kata sebelumnya itu bentuk informal diartikan tolong. Tolong paler kot itu ambilkan jemuran. Sebentar. Tolong ambilin jemuran saya ya, maksudnya seperti itu. Jadi seorang ini memerintah Agung supaya meminta tolong untuk mengambilin jemurannya. 그래요? 그래요? begitukah? Katanya begitukah? gitu dah. 제가 빨리 빨래를 거들게요. saya 빨리 빨래를 거들게요. 일게요. akan 빨래를 컷. ini mengambil jemuran paling cepat. Saya akan mengambilkan jemurannya cepat. 천천히 오세요. 천천히 오세요. datanglah 천천히 pelan-pelan. Maksudnya disuruh pulangnya itu pelan-pelan aja. Jangan ngebut soalnya hujan nanti bahaya. malah bikin kata-kata sendiri. Lanjut kita ke ini. pertinyi ini. Agung 씨는 saudara Agung 지금 sekarang 어디 있어요? ada di mana sekarang? tadi 시내에 있어요. ada di kota. Madu 씨는 saudara Madu Agung 씨에게 무엇을 부탁했어요? 부탁했어요. nanti meminta bantuan buat apa? Iki kepada Agung saudara Agung. Si Madu minta bantuan apa kepada si Agung? Minta untuk diangkatin jemurannya. 발레를 걷어. seperti itu ya. Bantuannya untuk supaya si orang ini mengambilin jemurannya. Soalnya seorang ini berada di kota, masih berada di kota. Kita ke ini, masih ada ini, apa ini? ungkapan yang berguna. 조심해서 들어가세요. artinya hati-hati, masuklah hati-hati. 들어가세요, silakan. terroga ini artinya masuk atau tergantung situasinya. Kalau misalkan di luar orangnya mau masuk maka pakai ungkapan ini. Kalau misal orangnya berada di jauh mau balik ke rumah, nah juga bisa pakainya nih, pulanglah hati-hati. Bisa diartikan pulanglah hati-hati atau masuklah hati-hati, tergantung situasinya. dong contohnya ini, Yusuf si saudara Yusuf 먼저 갑니다. saya pergi dulu, artinya pergi 먼저 dulu, lebih dulu. 내일 봐요. artinya sampai jumpa, besok sampai ketemu, besok. 네 과장님, ya 과장님, ini atasan kita. 조심해서 들어가세요. disuruh hati-hati. Ya pulanglah hati-hati. Ini ungkapan ini. Nah ini situasinya ini
saya mau pergi dulu, mau pamitan, berarti disuruh hati-hati pulangnya, seperti itu ya. Dong ya, kita ke budaya dan informasi. Judulnya ini 쓰레기 분리 배출, artinya 배출 pembuangan, 분리 pemisahan, 쓰레기 sampah pembuangan, pemisahan sampah. 한국에서는 di Korea 쓰레기를 버릴 때, ketika 버리 membuang 쓰레기 sampah, ketika membuang sampah, 쓰레기의 종류에 따라 분리해서 버려야 합니다. Ya harus 버려, membuang, so dengan cara, kalau diartikan dari belakang itu artinya dengan cara 분리해, bukan hanya diartikan dengan cara, tergantung kalimatnya. Kita bisa, kalau diartikan dari belakang bisa diartikan karena, kalau ini dengan cara. Kalian harus memahami cara gue ngertiin, nanti kalian bisa sendiri. Harus membuang dengan cara ini, 분리해, memisahkan etara sesuai 종류, jenis-jenis, nya 쓰레기 sampah. Jadi di Korea itu ketika buang sampah kita diharuskan memisahkan sampah-sampahnya sesuai dengan jenis-jenisnya. dong. 쓰레기의 종류에는 jenis-jenisnya sampah, 종류의 jenis-jenis sampah. 일반 쓰레기, 음식물 쓰레기, 재활용품, 헌옷, 그리고 대형 쓰레기가 있습니다. Nah, jenis-jenisnya sampah itu ada nih, 대형 쓰레기 ini diartikan terakhiran juga nggak apa-apa. Ada langsung menuju ke depan sini. 일반 쓰레기 sampah umum, kemudian ada 음식물 쓰레기 sampah sisa makanan, kemudian ada apalagi 재활용품 sampah daur ulang, kemudian ada apalagi 헌옷 sampah pakaian. Nah, baru ini 그리고 kemudian 대형 쓰레기, ada juga ini sampah 대형 berukuran besar. 대형 itu artinya ukuran besar. Jadi di Korea itu ada jenis-jenis sampah dan cara membuangnya pun beda-beda sesuai dengan jenisnya. Ada sampah umum, sampah makanan, sampah daur ulang, pakaian, dan ada juga sampah yang berukuran besar. Lanjut ke bawah. 일반 쓰레기는 sampah umum 청량제 봉투에 넣어서 버립니다. 버리, dibuang, so dengan cara noh, memasukkan ke 청량제 봉투, kantong sampah, plastik sampah. Kita bisa artikan itu ya. Jadi sampah umum itu kita cara membuangnya gitu harus membuang dimasukin ke dalam plastik sampah. Nanti ke bawah ini ada penjelasannya. 버리는 날짜와 장소는 berhenti. 장소 tempat, dan 날짜 tanggal, 버린 pembuangan, tanggal yang membuang, maksudnya itu tempat dan tanggal pembuang sampah. 정해져 있는데, 정해져 있 artinya itu ditentukan, jadiin satu aja, ada ketentuannya, maksudnya itu ditentukan. Jadi untuk tempat dan tanggalnya itu ditentuin. Nanti jadi 지역마다 다릅니다. berbeda, mada setiap 지역 wilayah. Jadi setiap wilayah itu berbeda. Soalnya tempat tanggalnya itu ditentukin. Kalau di sini tuh, kalau di aku ini jalan beberapa 100 meteran kayaknya. Nah, itu ada tempat pembuangan sampah. Beda-beda. Jadi tidak serta-merta di depan kita itu ada, setiap di depan rumah kita ada itu enggak gitu. Tapi ada tempatnya sendiri. Kita harus datang ke sana. Oke, dong ya. Kalau di Dragon ada itu. Lanjut aja. Malah nyampe mana. 청량제 봉투는 플라스틱 사mpah, 마트나 편의점, 슈퍼마켓에서 살 수 있는데, nah, bisa dibeli에서 di supermarket, 편의점, minimarket, nah, atau 마트 market. Jadi plastik sampah itu kita bisa membelinya di supermarket. Kalau belanja biasanya itu ada. Nah, terus lanjut ya. 5 liter, 10 liter, 20 liter, cari ke ismida, ada ini macamnya, ada ukuran plastik sampahnya. Ini dimulai dari 5 liter sampai ini 75 liter, dari yang terkecil sampai yang gede. Oke, ukurannya itu. Lanjut. Jadi tiap wilayah itu beda-beda tempat pembuangannya sama tanggal pengambilan sampahnya.
lanjut. 음식물 쓰레기는 sampah sisa makanan 최대한 물기를 제거한 후 버려야 합니다. ya harus 버려, dibuang nian hu setelah 제거하 artinya menyingkirkan, mulki air, 최대한 ini artinya maksimal, banyak air, maksimal air yang banyak, air yang ya intinya airnya dibuang semua lah. Jadi harus setelah maksudnya itu kalau sampah makanan itu kita harus buang airnya. Kalau jika ada airnya, jika ada kuahnya, maka airnya kita dibuang seluruhnya, dibuang yang banyak. Cuetan itu maksimal. Jadi dibuang semuanya. Ya enggak semuanya sih, pasti ada sisanya. Yang penting itu dibuang yang banyak pokoknya. Dong maksudnya gimana istilahnya ya, kalian pikir sendiri lah istilahnya. Itu pokoknya intinya. Jadi dibuang dulu airnya. Kemudian 딱뼈나 달걀 껍데기와 같이 동물이 먹을 수 없는 것은 berarti dan kot sesuatu real suap yang tidak bisa dimakan. Kaci ini seperti dengan seperti binatang ini. Tongmulnya binatang, sesuatu yang tidak bisa dimakan seperti binatang, maksudnya binatang itu seperti ini, binatang seperti dengan ini, kulit koptegi artinya kulit, talkial telur, seperti dengan kulit telur, atau takpio tulang ayam. Nah ini kan tidak bisa dimakan, kulit telur sama tulang ayam, maksudnya seperti itu, sesuatu yang tidak bisa dimakan, suatu binatang yang tidak bisa dimakan seperti kulit telur atau tulang ayam. 일반 쓰레기로 분리해서 버려야 합니다. Ya harus dibuang dengan cara 분리하, dipisahkan, ke 일반 쓰레기 sampah umum. Jadi kita dimasukin ke sampah umum, jangan digabungin ke 음식물 쓰레기 sampah makanan. Untuk yang itu tadi apa, kulit telur sama ini masuknya ke 일반 쓰레기 sampah umum. dong ya. 음식물 쓰레기는 쓰레기 sampah, 음식물 makanan, 음식물 쓰레기 수거통에 버리거나 수거통이 없을 경우 음식물 쓰레기 봉투에 담아서 버리면 됩니다. langsung aja sampai bawah, dari subjek ke bawah. sampah sisa makanan, sampah makanan nyonde harus dibuang dengan cara tam, artinya itu memasukkan, tam atau noh itu sama, harus dibuang dengan cara memasukkan ke 쓰레기 봉투 kantong sampah, plastik sampah, 음식물 makanan, plastik sampah makanan. 경우 jika tidak ada sugotong itu tadi kotak atau tempat tong pengumpulan itu, jika tidak ada tong sampah makanan itu yang gambarnya kayak ini tadi, gambar apa itu ya, gambarnya kayak itu, maka kita harus memasukkannya ke plastik sampah makanan, plastik biasa. Gona atau pori membuang ke sugotong tong sampah, 쓰레기 sampah, 음식물 makanan. Jadi untuk sampah makanan kita bisa buang ke dalam kotak, kayak kotak gini yang gambarnya kayak kotak biasa lah, kayak gambar umum. Itu ada khusus sampah sisa makanan, bisa ditaruh di situ, atau kita bisa membuangnya sampah makanan itu ke itu 음식물 쓰레기 봉투, plastik sampah, plastik biasa gitu ya. Aduh. Baru kemudian dibuang. lanjut, sampai mana ini, di bawah masih ada ini. 재활용품의 종류로는 berarti 종류로 sebagai 종류, jenis-jenis 재활용품 sampah daur ulang, barang daur ulang, barang bukan sampah ya, soalnya barang, artinya sebagai jenis-jenisnya barang daur ulang, plastik, 비닐, 종이, 캔, 빈병이 있습니다. Ada yang namanya ini 빈병, botol kosong. Bin itu kosong artinya. Botol kosong, can kaleng, 종이 kertas, vinil plastik,
plastik sama. Nah, jenis yang disederhanakan diantaranya seperti ini. Terus 재활용품은 barang yang didaur ulang, barang daur ulang 종류별로 분리해서 버리면 됩니다. Dia harus dibuang dengan cara 분리, dipisahkan ke 종류별, ke jenis-jenis. Jadi jenis-jenisnya. Jadi untuk plastik daur ulang ya kita harus dipisahin sesuai dengan jenis-jenisnya. Ini gambarnya seperti ini. Yuri, 종이, 캔, plastik. Udah paham ya. Lanjut. 헌옷이나 신발, 가방, 담요와 같은 것은 berarti dan 것 sesuatu seperti dengan 담요 ini artinya selimut, kabang tas, sinbal sepatu, ina atau honot pakaian bekas. Sesuatu seperti selimut, tas, sepatu atau pakaian bekas. 에리오 수거함에 버려야 하는데 ya harus dibuang ke sukoham, kotak pengumpulan erio pakaian, harus dibuang ke kotak khusus pakaian. Lanjut. 에리오 수거함은 kotak pengumpulan pakaian 보통 biasanya 행정복지센터 앞이나 주택가의 골목, 아파트의 쓰레기 수거장 안에 있습니다. Nah, kotak pengumpulan pakaian it langsung ini. Potong biasanya it ada di dalam sugo장, tempat pengumpulan seregi sampah di apartemen. Nah, biasanya itu di dalam tempat sampahnya apartemen itu ada kotak pakaian. Terus selain itu kita bisa menjumpai kotak pakaian ini di mana lagi? 골목강 di juteca perumahan, di gang-gang perumahan juga ada. Ina atau ap depan ini 행정복지센터, artinya pusat kesejahteraan administrasi 복지 dan kesejahteraan, di kantor inilah maksudnya seperti itu ya. Nah, itu untuk sampah yang berjenis pakaian, selimut juga, tas juga, sepatu juga termasuk. Ini masukin ke kotak khusus pakaian. Oke dong, kita bisa jumpainya di dalam apartemen juga ada, di gang perumahan juga ada, atau di depan kantor yang bergedi. Lanjut. 대형 쓰레기는 sampah ukuran besar. 책상이나 침대, 냉장고, 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 말합니다. Dikatakan sampah yang besar. Malah dikatakan seregi sampah 큰 yang besar. Kata seperti dengan television, TV, 냉장고, kulkas, 침대 tempat tidur, ina atau ceksang, meja. Jadi yang dinamakan sampah berukuran besar, nah seperti ini. TV, kulkas, tempat tidur, dan meja seperti itu. Lanjut, 대형 쓰레기를 버릴 때는 ketika membuang seregi sampah yang berukuran besar, ketika membuang sampah yang berukuran besar, 폐기물 스티커를 붙인 후 집 앞에 버려야 합니다. Ya harus membuang 앞에 di depan 집 rumah, harus dibuang di depan rumah kita. Niyenhu syaratnya ini setelah puci menempelkan stiker 폐기물 sampah. Jadi kita setelah kalau kita mau membuang sampah berukuran besar, kita harus nempelin stikernya. Kita harus nempelin stiker ke dalam itu yang akan dibuang itu. Baru kita taruh di depan rumah kita. Nanti ada yang ngambil atau langsung kita taruh ke tempat sampah, gabungin jadi satu, tapi ditaruh di sebelahnya kayak gitu, di lingkungan di sekitar situ. Ini sampah yang besar. Lanjut, sampai mana tadi? 스티커 비용은 artinya biaya stiker 쓰레기의 크기와 무게에 따라 다르며 따라 berbeda 따라 sesuai muge berat dan besar nya seregi sampah. Jadi harganya untuk biaya stikernya itu berbeda-beda sesuai dengan berat dan besarnya sampah yang akan kita buang. Dan 행정복지센터에서 구매할 수 있습니다. Bisa dibeli di
Ini Hengchong Bukjisentor, pusat kesejahteraan administrasi. Jadi kita bisa membelinya di situ. Bisa dibeli gampang. Cari di toko-toko juga ada. Toko yang menjual semuanya. Nah, kita ke ini. Apa ini? Pembahasan soal reading. Nomor 1. Udah 50 menit. 전기밥솥입니다. 전기밥솥 ini artinya rice cooker listrik. Yang gambar yang tepat yang mana? Rice cooker nomor 1 jawabannya. Kalau ini frypan wajan, ini tari mistrika, ini 냄비 panci. Nomor 2. 설거지를 하고 있습니다. 그이 sedang 설거지야 mencuci piring. Ya, gambar cuci piring yang mana? Nah, ketemu nomor 4 ini. Ini gambar apa tadi di kosakata ada. Lanjut nomor 3. Kita cari susunan kalimat yang benar. Nomor 1 langsung aja. Nih, fokus yang di garis bawah ini. 어머니는 옷을 읽었어요. membaca ut pakaian. Pakaian bisa dibaca enggak? Nah, benar apa salah? Pakaian bisa dibaca enggak? Kita harus mengawang-awang kalau seperti ini. Nomor 2. 어제 kemarin 청소기를 널었어요. 널었어요. Kalau ini 옷을 읽었어요. Seharusnya apa? Yang ini aja ini. 어제 청소기를 널었어요. Ini susunannya bukan pakai noro. Nol ini artinya mengambil, untuk mengambil pakaian. Kalau 청소기 ini alat vacuum cleaner. Harusnya pakainya 돌렸어요. 돌리다. kemarin 돌렸어요 menyalakan vacuum cleaner. Harusnya 돌려 bukan 널었어요. Kalau ini 옷을 깼어요 melipat pakaian, bukan 읽었어요 tapi 깼어요 harusnya. Terus nomor 3. 친구는 teman, berarti susunannya kurang tepat ya. 친구는 teman 창문을 쓸었어요. selinarnya menyapu, 창문 jendela, jendelanya disapu. Benar apa salah? Gak masuk ya, harusnya dilap pakainya koleh. Ayo dulu terakhir ini. Nah, jadi tinggal yang terakhir. 오전에 pada pagi hari 세탁기를 돌렸어요. menyalakan cetakki mesin cuci. 돌려. Ini susunannya bener. Ding dong. Lanjut soal nomor 4. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tulis saja di komen. Nanti kalau bisa jawab ya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya cari bantuan nanti. Saya usahakan. Nomor 4 kita suruh melengkapi ini. 요즘 akhir-akhir ini 회사 일이 바빠서 sibuk pekerjaan 회사 perusahaan. Akhir-akhir itu saya sibuk pekerjaan. jadi 청소를 하지 못했습니다. 지못하 artinya tidak bisa. 청소할 bersih. Jadi saya nggak bisa bersih. Saya nggak bisa bersih karena saya sibuk pekerjaan akhir-akhir ini. 오늘은 hari ini 청소도 하고, hari ini bersih-bersih juga. Kemudian 쓰레기도 kira-kira kalau ada seregi biasanya pakainya apa? Gadoannya. Lanjutannya. Nomor 1. 만들 겁니다. akan mandel membuat. Saya akan membuat sampah bisa sampah saya akan membuat sampah. Kira-kira masuk beli. Nomor 2. 버릴 겁니다. saya akan membuang sampah juga, dan bersih-bersih juga hari ini sebagai gantinya ini hari ini. Ketika ada seregi maka tambahnya 버리 gadoannya. Nomor 3. 보낼 겁니다. saya akan 보내 itu mengirim sampah. Nomor 4. 바꿀 겁니다. saya akan menukar mengganti sampah. Jadi yang paling tepat itu 버리, pakainya 버리 ya. seregi 버리요. Gadoannya itu daripada bingung lanjutin aja. seregi gadoannya 버리요. Kita ke soal bacaan nomor 5. 한국에서는 di Korea, kita cari yang sama ya, 같은 것 yang sama dengan isi ini. Di Korea, 쓰레기를 버릴 때 ketika 버리 membuang seregi sampah, 종류에 따라
분리해서 버립니다. 버리 membuang so dengan cara 분리야 dipisahkan etara sesuai 정수 jenisnya. Ketika buang sampah kita harus memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. 먼저 일반 쓰레기는 sampah umum lebih dulu. Pertama, sampah umum 쓰레기 봉투에 넣어서 버려야 합니다. Ya harus boleh dibuang so dengan cara dimasukkan ke 쓰레기 봉투 plastik sampah. Jadi untuk sampah umum ini dimasukin ke plastik sampah. 그리고 kemudian 음식물은 sampah makanan 음식물 쓰레기 봉투에 담아서 버려야 합니다. Ya harus 버려 dibuang so dengan cara dimasukkan. Tam sama ini artinya sama. Tam atau masukkan ke 쓰레기 봉투 plastik sampah 음식물 makanan, plastik sampah makanan, plastik biasa. Baru kemudian ke itu plastik sampah umum itu. lanjut, 책상이나 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 버릴 때는 ketika membuang 쓰레기 sampah yang besar, ketika membuang sampah yang besar 같이 seperti kita artikan seperti aja, seperti dengan televisi atau 책상 meja. Ketika buang sampah TV atau meja, 폐기물 스티커를 붙인 후 버리고 kita buang setelah menempelkan stiker 폐기물 sampah. Jadi untuk kita mau buang sampah TV kita harus nempelin stikernya dulu, baru kemudian kita buang. Lanjut. Dan on otina dan on osina, macamnya osina. 신발 같은 것은 dan barang atau sesuatu 같은 seperti 신발, sepatu, ina atau hanot pakaian bekas 에리오 수거함에 버립니다. 버리 dibuang ke 수거함 kotak pengumpulan 에리오 pakaian. Barang seperti sepatu atau pakaian bekas itu dibuangnya ke 수거함 에리오 수거함 kotak khusus pakaian. Kita cari yang tepat. Nomor 1, 큰 쓰레기는 sampah berukuran besar, sampah yang besar. 에르 수거함에 버리면 됩니다. 연도에 harus 버리 dibuang ke 수거함 kotak pengumpulan 에르 pakaian. Sampah besar itu harus dibuang ke kotak pakaian. Benar apa salah? Kurang tepat. Sampah ukuran besar itu harus ditempelin ini stiker puji. Harusnya seperti ini ya. Kalau yang dibuang ke kotak pakaian itu seperti ini, pakaian bekas sama sepatu. Ini kurang tepat. Ding dong. Kalau nomor 2, 쓰레기는 sampah 정해진 봉투에 넣어서 버려야 합니다. Ya harus 버려 dibuang so dengan cara dimasukkan ke 봉투 plastik 정해진 yang ditentukan. Nah, sampah ini harus dimasukkan ke dalam kantong yang ditentukan, yang telah ditentukan. Oke, kita lewatin dulu. Kalau nomor 3, 음식물 쓰레기는 sampah 음식물 sisa makanan 일반 쓰레기와 함께 버립니다. 버리 dibuang 함께 bersama dengan 쓰레기 sampah 일반 umum. Harus dibuang bersamaan dengan sampah umum, sampah sisa makanan ini. Benar salah? Kurang tepat. Kalau sampah sisa makanan ya khusus 음식물 쓰레기 봉투 taruh sini. Bukan dicampur sama 일반 쓰레기. Ini kurang tepat dong. Nomor 4, 헌옷을 버릴 때는 ketika 버리 membuang 헌옷 pakaian bekas, 폐기물 스티커를 붙여야 합니다. Ya harus menempelkan stiker 폐기물 sampah. Harus menempelkan stiker sampah. Ketika membuang pakaian bekas ini tidak perlu stiker. Kita langsung buang di ini, 에르유 수거함. Ini kebalikannya sama ini nomor 1 ini ya. Ini juga kurang tepat, langsung saja dibuang ke ini Ryusukoham. Jadi jawaban yang paling tepat itu nomor 2 guys. Harus dibuang dengan cara masukkan ke plastik yang sudah ditentukan, ke tempat yang sudah ditentukan. Maksudnya seperti itu. Oh my god. Nah, kita ke soal listening. 59 jam rek. Nomor 1, 관계 있는 yang ada hubungannya. 1번 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 세탁기를 돌려야 돼요. 세탁기를 돌려야 돼요.
야때 harus 돌려 세탁기를 돌려 menyalakan 세탁기 mesin cuci harus menyalakan mesin cuci. Nah, yang ada 제가 세탁기를 돌릴게요. saya 세탁기를 돌릴게요 이렇게요. saya akan 세탁기를 돌리 menyalakan mesin cucinya. Yang ada hubungannya nih gambar setakgi yang mana nomor 1 jawabannya. Setakgi ini mesin cuci. Lanjut saja ya nomor 2. (2번부터) (3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 nomor 2. 누가 쓰레기를 버렸어요? 누가 siapa 쓰레기를 버렸어요? 버려 membuang seregi sampah. Siapa yang membuang sampah? Siapa yang sudah 버렸어? Ada sanksiat itu. Siapa yang sudah membuang sampah? 1. 따로 버렸어요. Taruh 버렸어요. Saya membuang secara terpisah. Saya membuangnya itu misah-misah. Yang ditanya tadi, siapa yang membuang sampahnya? 2. 수거함에 버렸어요. Artinya sugoham에 버렸어요. Saya membuang ke sugoham, kotak pengumpulan. Tadi pertanyaannya, siapa yang membuang sampahnya? 3. 유수프 씨가 버렸어요. Yusuf jika saudara Yusuf 버렸어요, telah membuang. Pertanyaan tadi, siapa yang membuang sampah? 4. 어제 오전에 버렸어요. 어제 오전에 버렸어요. 어제 kemarin, 오전에 pagi kemarin 버렸어요. Saya membuang. Saya membuang pada kemarin pagi. Ini waktunya ini. Jadi tadi pertanyaannya siapa yang membuang sampah? Jawaban yang paling tepat kalau ada nuga siapa berarti ini seseorang. Jawabannya ini Yusuf jika 버렸어요. Saudara Yusuf yang membuang. Kalau 어제 오전 ini waktunya. Berarti 언제 쓰레기 버렸어요? Kapan membuang sampahnya? Ini harusnya kalau pertanyaan seperti itu jawabannya yang ini. Kalau tadi nuga siapa? Lebih ke ini si seseorang ini. Dong ya. Lanjut. Nomor 3. Lama bener. 3번 언제 청소해요? 언제 청소해요? 언제 kapan 청소해요? bersihnya. bersihnya kapan? Kapan bersihnya? 1. 화장실을 청소해요. 화장실을 청소해요. membersihkan 화장실 toilet. Saya membersihkan toilet. Yang ditanya tadi, bersihnya kapan? 2. 주말 저녁에 청소해요. 주말 저녁에 청소해요. membersihkan pada 주말 저녁 akhir pekan, malam akhir pekan. Membersihkan di malam akhir pekan. Tadi pertanyaannya kapan membersihkannya? 3. 니찬한 씨가 청소해요. 니짜난 씨가 청소해요. saudara 니짜난 청소해요. membersihkan. Yang sudah membersihkan. Yang ditanya tadi kapan membersihkan? 4. 1시간 동안 청소해요. 1시간 동안 청소해요. 청소해요 membersihkan dengan selama 1시간 1 jam. Membersihkan selama 1 jam. Tadi pertanyaannya membersihkan kapan? Jawaban yang tepat ini ada kapan, berarti menunjukkan waktu. Ding dong, nomor 2 jawaban yang paling tepat ini. Kalau ini durasi waktu, kalau ini ke kapan waktunya? Malam akhir pekan. Kalau ini durasi waktu. Kalau durasi waktu itu berarti pertanyaannya 몇 시간 청소했어요?
살까요? kayak gitu. Jawabannya ini kalau durasi waktu. Kalau tadi pertanyaannya onje kapan? Kapan itu menunjukkan waktu. Membersihkannya pada malam akhir pekan. Dong ya. Gak kuat mikir bos. Kalau nomor 1 ini membersihkan toilet, ini tempat apa yang dibersihkan? Membersihkan toilet. Kalau ini nuga, siapa ini? Seseorang nama. Nomor 4. 4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번 캔하고 유리병을 같이 버려요. 캔하고 유리병을 같이 버려요. Apakah 캔 kaleng, 유리병 sama botol 유리병 kaca, botol kaca, kaleng sama botol kaca, apakah 같이 버려요? dibuang barengan, bersamaan? 1. 따로 버려야 돼요. 따로 버려야 돼요. ya teh harus pada dibuang, taruh secara terpisah. Tadi pertanyaannya, kaleng sama botol kaca apakah dibuang bersamaan? 2. 쓰레기통에 버리세요. 쓰레기통에 버리세요. silakan buang ke 쓰레기통, tempat sampah. Tadi pertanyaannya, sampah kaleng sama botol kaca apakah dibuang bersamaan? 3. 쓰레기 봉투가 없어요. 쓰레기 봉투가 없어요. tidak ada 쓰레기 봉투, tempat sampah, plastik sampah. Tidak ada plastik sampah. Tadi pertanyaannya, sampah kaleng sama sampah botol kaca apakah dibuang bersamaan? 4. 쓰레기가 많이 있어요. 쓰레기가 많이 있어요. Ada 많이, banyak, 쓰레기 sampah, banyak sampahnya. Tadi pertanyaannya, sampah kaleng sama sampah botol kaca apakah dibuang bersamaan? Jawabannya nomor 1 ini harus dibuang, taruh secara terpisah, sendiri-sendiri. Sampah kaleng ya kaleng, sampah kaca, sampah botol ya botol kaca maksudnya beling. Tuh harusnya dipisahin buangnya. Ini kurang spesifik, ini 쓰레기통에 버리세요. Harusnya ini yang paling tepat ini ya. Lanjut soal nomor 5. malah turun. 5번 방 청소가 끝났네요. 방 청소가 끝났네요. 방 청소, bersih-bersih kamarnya 끝났네요. Ternyata udah selesai. Bersih-bersih kamarnya ternyata udah selesai nih. Kaget ini seorang ini. 이제 창문을 닦아야 돼요. 이제 sekarang 창문을 닦아야 돼요. ya teh harus 창문을 딱, ngelap jendela. Sekarang saatnya kita ngelap jendela. 1. 방이 아주 넓어요. 방이 아주 넓어요. 방이 kamarnya 아주 sangat lebar. Kamarnya sangat lebar. Tadi kalimat terakhirnya saatnya sekarang kita ngelap jendela. 2. 창문을 열어주세요. 창문을 열어주세요. 주세요. tolong buka 창문 jendela. Tolong buka jendela. Tadi kalimat terakhirnya itu sekarang saatnya kita ngelap jendela. 3. 방 청소를 해야 돼요. 방 청소를 해야 돼요. ya teh harus membersihkan bang kamar. Harus membersihkan kamar. Kabarnya ini tadi sudah selesai. Bersih kamarnya sudah selesai. Terus kalimat terakhirnya tadi sekarang saatnya kita ngelap jendela. 4. 제가 창문을 닦을게요. saya 창문을 닦을게요. akan mengelap 창문 jendela. Saya akan mengelap jendela. Nah, tadi kalimat akhirnya sekarang saatnya kita mengelap jendela. Jawaban yang paling tepat lanjutannya yaitu
nomor 4 ini. Oke, saya akan mengelap jendela, menawarkan diri ini. Oke, kalau nomor mana ini? Kalau nomor 2 nih, 창문을 열어주세요. Tolong buka jendela. Ini jika sesuatu terjadi bau kayak gitu, disuruh buka jendela. Ini situasinya tadi bersih-bersih kamarnya sudah, saatnya sekarang kita bersih-bersih jendela. Nah, terusan si orang ini nyaut, oke, kalau begitu saya akan ngelap jendela. Gitu, konsepnya gitu ya. Jawabannya 4. Ini tadi. Karena 이제 창문을 닫아야 돼요. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa share ke teman semuanya yang baru belajar bahasa Korea, terutama textbook EPS topik terbaru 2024 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 1 jam 10 menit.